Ibu untuk memaintain program kejar di dalam sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pelaksanaan kreasi kejar prestasi anak Indonesia ya sebagaimana yang sudah kita lakukan dengan sukses pada tahun 2021, tahun 2022 rencananya akan kita lanjutkan kembali pelaksanaannya. Sama timeline-nya dengan tahun sebelumnya, kita akan melaksanakannya. Ini nanti bentuknya pembukaan rekening secara masif yang mana nanti akan dimulai di bulan Juli sampai dengan Agustus. Untuk pelaksanaan puncak kreasinya sendiri nanti akan menyesuaikan dengan kegiatan Hari Indonesia Menabung yang jatuh di tanggal 20 Agustus. Namun nanti kita akan lihat tanggal puncaknya tanggal berapa nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Teman yang pasti di sini di bulan Agustus untuk puncak acaranya. Kemudian untuk Simple IB atau Kejar Award juga akan kami laksanakan kembali di tahun ini. Timeline-nya nanti di bulan Oktober dan November untuk ini untuk puncak dan penilaian dan puncak pemberian Simple IB atau Kejar Award-nya. Nanti untuk pengumpulan informasinya mungkin akan kami sampaikan di bulan-bulan September atau Agustus sudah kami sampaikan tornya kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa bersiap-siap untuk submit dokumen kepada kami. Kemudian nanti sama seperti tahun sebelumnya, bulan inklusi keuangan juga kita lakukan selama bulan Oktober, sepanjang bulan Oktober, yang mana nanti Simple IB atau Kejar Award juga akan diberikan pada saat puncak acara bulan inklusi keuangan. Kemudian pada tahun ini dari sisi OJK sendiri akan melakukan sosialisasi kepada pelajar di daerah. Nanti mungkin kami akan menghubungi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di daerah untuk melaksanakan sosialisasi kepada pelajar. Kemudian publikasi program kejar secara masif ini kami harapkan dapat dilakukan sepanjang tahun sebenarnya. Hanya saja di sini kami menekankan karena biasanya kalau setiap tahun itu penerimaan murid baru itu kan di bulan Juli, kemudian satu bulan itu harapannya kami Bapak Ibu sekalian dapat memaksimalkan peluang tersebut untuk mempublikasikan program kejar ini sehingga timeline yang kami harapkan tuh dari bulan Juli sampai dengan Oktober sampai bulan inklusi keuangan Bapak Ibu dapat mendukung kegiatan publikasi program kejar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin juga tadi sebelumnya bahwa publikasi program kejar pada tahun ini akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemberian Simple IB atau Kejar Award. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu karena ini juga akan menjadi salah satu faktor yang dinilai. Kemudian terakhir yaitu penyampaian data kejar melalui Apollo. Seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan selama ini, selama 2021-2022 juga kami harapkan Bapak Ibu tetap aktif menyampaikan laporan data kejar melalui aplikasi pelaporan online OJK atau Apollo setiap bulan. Nanti penyampaian Apollo lebih lanjut bagaimana mekanisme pelaporannya, kemudian jenis laporannya seperti apa yang disampaikan nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mas Puji. Next-nya. Ya, ini terakhir dari saya, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian selama tahun 2021 sehingga target kejar 70% sudah tercapai. Pada tahun ini target kejar sudah disampaikan tadi 80% sehingga kami OJK tidak bisa bekerja sendirian. Tentunya butuh dukungan dan kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk implementasi program kejar di tahun 2022. Dukungan yang kami harapkan kepada Bapak Ibu agar bisa berkoordinasi dengan pihak Pemda, Dinas Pendidikan, sekolah, dan satuan pendidikan lainnya dalam rangka pembukaan rekening segmen pelajar. Kemudian yang kedua, tadi kegiatan Bank Goes to School kami harapkan dapat berjalan minimal 1 bulan sekali, baik itu secara offline maupun virtual. Kemudian yang ketiga, yaitu kami juga mengharapkan Bapak Ibu bagi Bank Penyelenggara Laku Pandai agar dapat mengimplementasikan program Simple BSA atau Simple IB BSA. Seperti yang sudah kami sampaikan beberapa
tahun sebelumnya sudah ada generic model simple BSA, simple IB BSA, di mana ini Bapak Ibu penyelenggara Laku Pandai sudah bisa menggunakan agen-agen untuk dalam rangka implementasi program kejar. Kemudian kami juga mengharapkan tadi publikasi materi marketing kolateral kejar yang sudah ada, jingle, video ILM, logo dan sebagainya dapat secara masif dilakukan melalui media komunikasi masing-masing. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembukaan rekening secara masif. Ini dalam rangka kegiatan kejar, yang mana tadi kita akan melaksanakan kreasi pada bulan Juli dan Agustus, dan juga nanti ada bulan inklusi keuangan, di mana di situ juga akan dilakukan pembukaan rekening secara masif, dan juga kegiatan Simple IB atau Kejar Award tahun 2022. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Indri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ros dan juga Mbak Okta atas pemaparannya terkait dengan program Kejar tahun 2022. Seperti yang sudah disampaikan, ternyata banyak sekali program yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2022. Untuk itu, mungkin kami highlight lagi tadi pesan dari Mbak Okta untuk sama-sama kita melakukan sinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target sebesar 80% di akhir tahun 2022. Baik, nggak cuma di situ aja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah ingin mengajukan pertanyaan, tetap bisa dituliskan terlebih dahulu melalui box Q&A dan juga kolom chat yang ada di kolom di bawah Zoom ini. Tapi ditahan dulu apabila ada yang ingin raise hand, karena saat ini masih kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan Apollo modul Simple ataupun Simple IB oleh Bapak Puji Iman Siagian selaku Kepala Subbagian Peneliti Inklusi Keuangan 1. Untuk itu kami persilakan Pak Puji, waktu dan tempat. Terima kasih banyak Mbak Indri, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Masih mudah-mudahan Bapak Ibu mania nggak terlalu ngantuk ya Bapak Ibu ya, apalagi ini udah jam 3.50. Kami sikat saja Bapak Ibu, karena ini merupakan satu hal yang penting terkait dengan pelaporan ini, laporan simpelnya jadi ya, dan laporan kejarnya, jadi tidak hanya simpel tapi kejar juga melalui Apollo. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Otet, juga tadi juga disampaikan oleh Pak Edi dan Bu Ros, bahwa ini juga merupakan bagian dari simple award-nya, yaitu terkait pelaporan di Apollo. Serta juga Apollo kan juga pelaporan wajib ya, serta bersama dengan pelaporan-pelaporan lainnya yang menggunakan Apollo, baik itu pelaporan Labul gitu ya, dan juga nanti pelaporan RPP. Baik Bapak Ibu, boleh next-nya. Oke, jadi untuk pelaporan Apollo ini kita mau sedikit bergerak dari kejarnya dulu ya, laporan program kejarnya ini. Program kejar ini dasarnya itu ada Perpres 15, kemudian sasarannya kita itu adalah masyarakat, khususnya yang segmen pelajar. Karena di sini memang diharapkan program kejar ini atau kejar ini bisa merupakan apa ya dibilang loyalty program lah ya, kita membangun customer loyalty sejak anak-anak itu, sejak calon nasabah ini masih anak-anak, sehingga diharapkan ketika nanti dia sudah terbiasa menggunakan produk keuangan Bapak Ibu sekalian dan layanan keuangannya, once nanti dia sudah memiliki financial capacity yang cukup, sudah punya gaji gitu ya, dia sudah punya umur yang cukup untuk bikin rekening sendiri, untuk KTP, dia tetap akan menggunakan produk layanan Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita harapkan, jadi mulai dibangun nih customer loyalty-nya sejak sekarang. Kemudian ini juga merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif, sehingga nanti bagian untuk monitoringnya ini Bapak Ibu kita akan monitor dan kita akan pantau melalui penyampaian laporan yang Bapak Ibu sampaikan melalui media aplikasi online, aplikasi pelaporan oleh OJK atau Apollo. Next ya. Nah, Bapak Ibu, untuk Apollo ini ada 3 jenis pelaporan atau ada 3 form. Ada form 01A, ada form 02A, ada form 03A. Ini saya anggap aja kita misalkan dari awal ya, meskipun pasti banyak Bapak Ibu sini sebenarnya
sudah familiar sama pelaporan Apollo, tapi kita anggap aja nih baru gitu ya. Nah, ini saya mau refresh karena itu salah satu tujuan kita. Selain kita menyampaikan strategi program kejar tahun 2022, kita juga ingin merefresh kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana penggunaan aplikasi ini, bagaimana untuk penyampaian laporannya. Jadi sekali lagi ada 3 form. Pertama ada form 01A, itu digunakan untuk penyampaian progres tabungan simpanan pelajar. Jadi bagi Bapak Ibu bank, baik bank umum konvensional, bank umum syariah, UUS gitu ya. Jadi UUS terpisah ya dengan dengan induknya, jadi UUS lapor sendiri gitu ya. Baik itu BPR maupun itu BPRS, itu yang menjadi program peserta program Simpel itu menyampaikan di form 01A. Nah, yang kedua ada form 02A. Ini adalah form untuk yang Bank Goes to School tadi Mbak Okta sudah sampaikan, yaitu terkait dengan pelaksanaan kunjungan ke sekolah ataupun pelaksanaan sosialisasi di sekolah gitu ya, yang Bapak Ibu lakukan. Itu kira-kira seperti apa pelaksanaannya. Ini kita butuh informasi itu untuk bisa mengetahui bagaimana progres dari Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah form 03A, yaitu form tabungan anak. Nah, ini yang menjadi pembedanya ya Bapak Ibu, ini yang tambahan formnya. Form 03A ini adalah form yang untuk tabungan anak saja. Nah, ini kita akan menekankan lagi. Jadi form 03A ini kita akan menyesuaikan tahun 2022 ini, yaitu adalah form untuk penyampaian laporan tabungan anak saja. Jadi tidak lagi nanti kita 2022 tidak lagi semuanya. Kalau sebelumnya kan kejar ya simpanan pelajar dan tabungan anak. Untuk ini kita akan merapikan semua dokumen semua data statistiknya, sehingga form 03 ini hanya sekali lagi untuk tabungan anak saja. Nah, jadi artinya tidak simpel. Jadi kalau Bapak Ibu punya program existing yang komersil gitu ya, silahkan namanya tabungannya apa, itu dilaporkannya melalui form 03A. Kalau yang produk tabungannya tadi adalah simple ataupun simple IB, untuk yang syariahnya disampaikan melalui form 01A. Jelas bedanya ya, masing-masing sudah ada rumah-rumahnya masing-masing ini. Next-nya, boleh slide berikutnya. Oke, untuk penyampaian laporannya, periode pelaporannya. Untuk laporan rutin, ini sama, karena ini kita menggunakan Apollo dan merupakan dipantau oleh pengawas. Semuanya ini disampaikan untuk laporan rutin itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Sekali lagi, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Sedangkan untuk laporan koreksi disampaikan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Oke, next-nya. Oke, nah, apa yang perlu dilakukan bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah untuk pendaftaran responsible officer-nya atau RO-nya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang di banknya itu belum ada ARO. Jadi kita ada 2 istilah Bapak Ibu ya di Apollo ini. Ada ARO, ada RO-nya. ARO adalah untuk administrative responsible officer-nya. Dia yang bisa sebagai ibarat kata koordinatornya gitu ya. Sedangkan RO-nya nanti itu yang misalkan rekan-rekan kerjanya. Nah, ARO itu bisa nanti menambahkan user responsible officer-nya. Jadi tanpa harus ke OJK. Sekali lagi, ARO itu bisa menambahkan RO tanpa harus ke OJK. Jadi dia punya kewenangan, kita kasih kewenangan di situ. Nah, kalau untuk RO-nya Bapak Ibu daftarnya di sini gitu ya. Nanti bisa di sini pendaftarannya di bagian poin 1 itu nanti dimasuk ke bagian administrasi, bagian pengguna. Nanti gampang. Habis ini kita akan demokan kok. Habis ini saya sikat gambaran, nanti ada demonya nanti. Kemudian yang poin 2 untuk tekan tombol untuk pengguna RO yang arah langkah kedua di sini. Sorry, saya ini ya. Oke. Kemudian form 3 bagian 3-nya adalah mengisi email rekan kerjanya nanti. Emailnya, kemudian nama penggunanya, kemudian nomor identitasnya, nomor teleponnya. Kemudian nanti nomor 4-nya adalah simpan sehingga RO-nya efektif. Nah, sehingga untuk satu bank itu cukup satu ARO untuk yang simpan.
Nah, beberapa pertanyaan pernah muncul seperti ini, Pak, kalau kita kan sudah ada nih ARO untuk yang laporan lakbu segala macam, gimana Pak untuk laporan simpel, bikin baru aja, jadi supaya benar-benar terpisah. Tapi nanti jadi nanti ada dua ARO yang memang untuk laporan lakbu segala macam, nanti ARO untuk yang laporan ini simpelnya, gitu ya, laporan kejarnya, gitu ya, form 01A, 02A, 03A, gitu ya. Sedangkan nanti untuk RO-nya dapat ditambah langsung oleh si masing-masing ARO-nya. Ya Bapak Ibu, oke, boleh next-nya. Nah, ini sedikit kita mengulik terkait dengan rincian tabel pelaporannya. Kalau untuk form 01A itu adalah form untuk laporan simpanan pelajar. Itu nanti itu terdiri atas 15 kolom gitu ya. Kode baris ini jangan diubah Bapak Ibu. Catatan Bapak Ibu nggak usah gundah gulana, nanti untuk form ini file makronya kita siapkan nanti Bapak Ibu, jadi tinggal download ya, ini saya jelaskan aja, jadi nggak apa-apa, nggak usah harus dicatat catatan, nanti Bapak Ibu bisa download langsung file makronya. Saya ulangi lagi ya, kode barisnya ini nggak usah diubah, 0101 saja. Kemudian form untuk yang baris 2 itu sifatnya kode, tidak text file. Ini yang menjadi catatan ya Bapak Ibu, kolom 2 ini kode. Kodenya apa Pak? Itu sudah ada metadata nanti, sudah ada library-nya. Kalau provinsinya, let's say Provinsi Sulawesi Selatan, di situ sudah ada kodenya, sudah ada program kode di file makronya itu nanti sudah ada acuannya, kode provinsinya. Kemudian kabupaten kota juga sudah ada kodenya, masing-masing kabupaten kota. Sekarang di Indonesia itu total ada 524 kabupaten kota, masing-masing sudah ada kodenya. Jadi baik kolom 2 maupun kolom 3 diisi dengan numerik, ya. Jadi angka, itu bukan teks. Nah, untuk kolom sekolah itu terbagi 2, ada tingkatan, ada jumlah sekolah, sama. Tingkatan yang Romawi 4 ini, kolom Romawi 4 ini juga sifatnya juga kode, angka ya, angka, bukan text file, bukan huruf. Jadi bagaimana Pak, kalau SMA ada kodenya enggak, kalau SD ada kodenya enggak? Ada. Di Excel, di makronya itu nanti kita sudah siapkan itu sheet khusus untuk legendnya. Untuk SD kodenya apa, SMP apa, MI apa, MTS apa, MA apa. Yang untuk kolom 5 itu jumlah sekolah, sekali lagi ini numerik, tidak boleh ini ya, tidak boleh karakter. Reguler juga sama, reguler PIP BSA itu sama ya, jumlah rekening nominal. Jadi ada kolom 6, kolom 7 pasangannya, kolom 8, kolom 9 pasangannya, kolom 10 dan kolom 11 pasangannya. Ini juga diisi dengan angka, bukan huruf. Karena kalau huruf nanti Bapak Ibu akan menerima error nanti. Nah, untuk total yang di highlight kuning ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Karena jumlah rekening yang di kolom 12 dan kolom 13 ini akan otomatis oleh makronya, akan otomatis sistemnya gitu ya, karena ya kolom 12 ini itu merupakan penjumlahan dari seluruh rekening baik yang di regular maupun PIP maupun BSA. Jadi yang kolom 12 ini adalah penjumlahan yang kolom 6 di regular, kolom 8 di PIP, serta kolom 10 di PIP. Nah itu nggak usah Bapak Ibu isi, karena itu sifatnya adalah rumus. Juga hal yang sama untuk nominal. Nominal ini merupakan penjumlahan nominal seluruh kolom-kolom yang di regular, PIP, dan BSA, yaitu kolom 7 yang di regular, kolom 9 yang di PIP, dan kolom 11 yang di BSA. Tidak perlu diisi manual, itu sifatnya adalah rumus saja. Jadi yang Bapak Ibu perlu isi adalah sampai dengan kolom 11 untuk yang regular, PIP, dan BSA. Nah, tambahannya adalah ada dormant account. Nah, ini kita akan sama-sama kita pantau Bapak Ibu, kita juga akan terus bersama rekan-rekan dari pengawas, dikarenakan kita mengharapkan sebenarnya kan nggak cuma rekeningnya, harapannya nasabah-nasabah ini meskipun anak-anak gitu ya, mereka aktif, bahwa itu dana juga orang tua ini bilang, apa itu harapan kita aja sih DPK Bapak Ibu naik ya. Nah, namun kita juga perlu melihat apakah ini sekedar buka rekening atau habis itu dia nggak aktif lagi. Nah, itu kenapa kita perlukan informasi dormant account ini. Dormant account ini gunanya, ataupun bahasanya rekening pasif ya, ini kita ingin pantau untuk melihat komposisi antara rekening aktif yang Bapak Ibu sampaikan laporan yang di kolom-kolom sebelumnya, yang regular,
PIP, BSA dibandingkan dengan rekening pasifnya. Kita akan komparasi itu untuk melihat sudah efektif apa tidak. Jika memang masih ada beberapa masih ada tidak efektifan di situ, kita akan lihat mana yang kita bisa apa yang kita dorong atau kita bisa kerjasamakan dengan pimpinan setempat, dengan dinas gitu ya, dengan stakeholder lain. Nah, ini yang kita akan dorong. Sehingga untuk yang account ini sudah silakan Bapak Ibu isi ya, yang untuk yang jumlah rekening maupun nominalnya. Satu lagi Bapak Ibu yang penting dan sering kelupaan itu adalah seluruh informasi yang di sini itu sifatnya agregat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah total jumlah rekening dan total nominal sampai dengan Bapak Ibu melaporkan. Jadi ketika hari ini tanggal 27 bulan 1 bulan Januari ya, Bapak Ibu mau menyampaikan laporan bulan Desember nih. Berarti Desember udah masuknya, ini koreksi ya. Contoh, Bapak Ibu menyampaikan laporan bulan Desember tahun 2021. Yang disampaikan itu adalah data agregatnya. Artinya adalah data keseluruhan rekening sampai dengan Desember 2021, berarti sampai dengan 31 Desember 2021, itu berapa? Bukan hanya jumlah rekening maupun nominal yang bulan Desember saja. Jadi bukan yang data ataupun informasi yang tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah total seluruh rekening mulai dari awal banget sampai dengan tanggal 31 Desember. Contoh tadi ya, yang kalau kita sampaikan laporan Desember. Nah, sekali lagi ini yang karena sering keliru di situ kami lihat Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu contoh, harusnya ketika Bapak Ibu menyampaikan laporan Desember dengan Bapak Ibu menyampaikan laporan Januari secara normal jika tidak ada orang secara masif untuk rekeningnya, harusnya informasi yang disampaikan pada bulan Januari nantinya adalah lebih besar angkanya pada Desember. Kenapa? Kan Januari kan adalah total nih, sampai dengan sampai keseluruhan sampai akhir gitu ya. Tidak hanya per posisi. Tapi yang sering kami lihat di pelaporan Bapak Ibu sekarang adalah Desember angkanya let's say 10 gitu ya. Ternyata Januari angkanya 4. Nah kan ini aneh nih. Ada apa ini? Apakah memang ada penutupan rekening secara massal? Ya rasa-rasanya maksudnya kok nggak segitunya gitu ya. Nah sehingga kami menenggarai bahwa oh ini kayaknya yang disampaikan itu bukan agregat deh, tapi disampaikan itu adalah hanya yang pada bulan itu saja. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan siang ini kami ingin mengingatkan lagi bahwa data yang disampaikan di form 01A ini adalah data agregat total sampai dengan tanggal Bapak Ibu melaporkan. Ya, nextnya. Nah, ini adalah untuk yang form laporan Bank Goes to School. Ini sekalian menjawab yang di chat. Juga saya soalnya iseng sambil ngeliat yang chat, udah banyak banget nanya mengenai Bank Goes to School. Oke, saya jelaskan Bank Goes to School-nya. Bapak Ibu, untuk laporan Bank Goes to School atau form yang form 02A ini terdiri atas 12 kolom. Pertama, kode baris sama, kode baris juga jangan diubah, karena itu adalah kode dari kita untuk form 02A ini, makanya depannya 02 kan ya. Kemudian provinsi pakai kode yang sama dengan dari form 01A, kabupaten pakai kode yang sama gitu ya, library provinsi, library kabupaten kota, itu sifatnya ada numerik. Kemudian sekolah, tingkatan juga menggunakan yang sama gitu ya, Bapak Ibu menggunakan tingkatan yang sama, kode yang sama, yaitu kode tingkatan kita sudah bikin, ada sekitar 12 tingkatan kita bikin. Jumlah sekolah ada numerik. Frekuensi adalah frekuensi Bapak Ibu melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Contoh kasus. Di sini berarti kita bacanya adalah dilakukan kunjungan atau dilakukan Bank Goes to School ke daerah wilayah Kota Jakarta Pusat dengan kode 0391 untuk 2 TK itu sebanyak 10 sekolah dengan frekuensinya ada 10 kali kegiatan, 10 kali kunjungan. Nah ini cara membacanya. Jadi ada 2 TK nih, ada 2 sekolah dengan tingkat TK di Kota Jakarta Pusat yang pada bulan itu dikunjungi ada 10 sekolah dan frekuensinya ada 10 juga. Kemudian kalau di bawahnya kita baca di bawahnya juga ya cara bacanya, yang wilayah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Utara dengan kode 0392 itu untuk yang SMA ada 15 yang dikunjungin totalnya. Dengan frekuensinya ada 14 kali kunjungan. Nah, ini bisa aja 2 SMA sekali digabung,
kemudian saling kunjungan boleh, nggak masalah, gitu ya. Jika siapa tahu lagi ada acara porseni segala macam. Nah, itu yang Bapak Ibu sampai dengan kolom 6. Kemudian transaksi nasabah existing. Ini tak ada tarik, ada setor, sama-sama ada rekening nominal. Kita ingin mengetahui seberapa aktif adik-adik pelajar ini. Makanya kita perlu tahu ada berapa rekening yang melakukan penarikan, nominalnya berapa, ada berapa rekening melakukan penyetoran, nominalnya berapa. Serta untuk pembukaan rekening nasabah, berarti new account ya, berarti kodenya kalau di Aspal sudah kodenya 4, itu new account. New account untuk di rekening untuk pembukaan baru itu ada berapa rekeningnya, berapa nominalnya. Untuk sekali lagi di sudut pandangnya adalah geografisnya Bapak Ibu ya, untuk daerah C0391, ini contoh Jakarta Pusat, atau nanti untuk daerah 0392 ya Jakarta Pusat. Jadi sekaligus ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaannya begini, berarti boleh dong Pak, nanti satu daerah, contoh nih di case-nya di layar ini adalah Jakarta Pusat, nanti ada laporan satu row untuk yang TK, kemudian sama-sama Jakarta Pusat row lagi untuk yang SD, kemudian sama-sama Jakarta Pusat row lagi untuk yang MI. Jawabannya iya. Jadi di sudut pandangnya yang utamanya adalah kota daerah geografisnya, kemudian baru tingkat-tingkatannya. Jadi bisa aja satu daerah itu ada berbagai macam tingkatan. Ada TK, SD, SMP, SMA, MI, MA gitu ya, atau SMK gitu ya. Bisa saja. Itu kita nggak menutup. Cuman yang Bapak Ibu sampaikan di sini adalah bukan per sekolahnya, ini yang paling penting, tapi totalnya. Jadi akumulasinya. Jadi bukan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat berapa, bukan seperti itu, tapi total SMA pada wilayah Jakarta Pusat itu ada berapa yang dikunjungi sekolahnya, kemudian ada berapa kunjungan yang dilakukan, kemudian dari total seluruh SMA itu nasabah existing yang tarik ada berapa rekening, berapa nominalnya, nasabah existing yang setor berapa rekening, berapa nominalnya, serta dari total seluruh SMA itu yang ada di wilayah si kabupaten atau kota, contoh di Jakarta Pusat, ada berapa yang membuka rekening baru, ada berapa nominal. Nah, itu ya Bapak Ibu, contoh pengertian yang di form 02A. Ya, nanti ini template-nya kami akan sampaikan Bapak Ibu. Pasti kami nanti bersama dengan materinya, kan beberapa kali di chat kita lihat, saya tanya lihat materinya mana. Pasti, jadi kita akan sampaikan materinya nanti dalam bentuk PDF, serta nanti kami akan sampaikan juga template-nya ini. Next-nya, boleh. Nah, ini adalah form 03A. Ini yang mungkin nanti kami akan berulang menyampaikan. Form 03A itu mirip-mirip nih dengan form yang 01. Tapi form 03A adalah khusus untuk tabungan anak saja. Jadi tidak lagi tabungan simpel. Ini kami akan memperbaharui ya Bapak Ibu sekalian. Form 03A adalah untuk menampung informasi tabungan anak. Jadi untuk yang tabungan simpelnya nggak usah. Jadi kalau sebelumnya kan mungkin beberapa ada yang menyampaikan form 03A itu adalah gabungan form simpel, tabungan simpel dan tabungan anak lainnya. Jadi sekarang ini kita akan rapihkan, tahun ini kita rapihkan. Form 03A adalah form hanya untuk tabungan anak di luar simpel. Karena simpel sudah ada nanti rumahnya, yaitu di form 01A. Jadi form 03A sekali lagi hanya untuk tabungan anak di luar dari simple atau simple IB. Nah, tabungan anak ini tentu pasti akan variasi ya. Contoh ini saya akan cara bacanya. Kode baris sekali lagi ini jangan diubah. Ini 03-nya ini kode dari kita untuk bisa kita lihat nanti di upload-nya. Kalau satu jangan diubah apapun. Provinsi dan kabupaten sama Bapak Ibu pakai kode gitu ya, sudah ada library-nya provinsi, library-nya kabupaten kota. Jumlah rekening adalah totalnya. Jadi perbedaan antara yang mendasar antara form 03 dan form 01 adalah tidak ada tingkatan sekolah. Nah, artinya dari form 03 ini Bapak Ibu bisa langsung ambil dari sistem. Berapa sih yang ada di daerah itu? Jumlah rekeningnya berapa? Sekali lagi, tapi hanya untuk tabungan anak, bukan tabungan simpelnya. Ya, di form 03A, berapa jumlah rekening di daerah tersebut, berapa nominal di daerah tersebut, kemudian dorman ongkonya berapa. Sekali lagi, dorman ongko penting karena kita sekali lagi ingin melihat juga efektivitasnya. Hal ini kami juga pandang akan sangat berguna bagi monitoring dan evaluasi yang akan Bapak Ibu lakukan di internal bisnis Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengetahui seberapa efektif program-program yang Bapak Ibu lakukan.
Yang tentu kita mengharapkan donor akun sangat sedikit ya. Nah, tapi tentu kita perlu lihat di lapangannya, benar nggak sih donor akunnya sedikit. Itulah kenapa tadi di form 01 dan form 03 donor akun itu kita perlukan. Satu lagi yang paling penting Bapak Ibu, ini kami mengingatkan, dan ini kami kasih kotak ini ya, yang kami merahin, seluruh yang data yang disampaikan untuk yang tadi, yang form 01A dan form 03A bersifat agregat. Sekali lagi, bersifat agregat, yang maknanya adalah data yang disampaikan itu adalah total sampai dengan batas Bapak Ibu menyampaikan laporannya. Jadi bukan data yang per bulan. Sekali lagi, bukan data per bulan, namun data yang bersifat agregat, total sampai dengan batas sampai dengan bulan pelaporan. Next-nya. Oke, ini yang sekali lagi kami akan menyewa lagi beberapa yang sering terjadi kesalahannya. Pertama, input pelaporan jumlah dengan nominal terbalik. Oke, Mas, mohon izin balik ke slide sebelumnya. Bapak Ibu, kami sangat banyak menjumpai antara kolom 4 dan kolom 5 ini terbalik-balik. Jadi kami agak cukup heran, kok bisa ya nominalnya gede banget, kok bisa ya jumlah rekeningnya gede banget, tapi kok nominalnya cilik banget, kok nominalnya sedikit banget, cuma 50 nominalnya, tapi jumlah rekeningnya kok gede banget. Nah, ini kayaknya pasti terbalik ini. Nah, ini yang sering kami jumpai Bapak Ibu. Boleh back Mas ke form 01A. Hal yang sama juga di form 01A. Sering sekali terjadi terbolak-balik ya antara yang di form reguler, kolom reguler, PIP dan BSA ini terbalik-balik antara nominal dengan jumlah rekeningnya. Nah, pada siang ini kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk nanti mulai dirapihkan gitu ya, untuk tidak terbalik lagi nih antara jumlah rekening dan nominalnya. Sekali lagi, antara jumlah rekening dan nominal itu jangan terbalik lagi. Next ya, Mas, ke tadi notes-nya. Ya, yang poin 2, yang kami nggak akan bosan-bosannya mengepo, data yang dilaporkan banyak tidak bersifat agregat, yaitu banyak disampaikan selama ini adalah kesalahannya itu data yang dilaporkan itu data bulanan, data per bulan itu saja. Padahal seharusnya data yang disampaikan adalah data agregat ataupun data total sampai dengan posisi Bapak Ibu melaporkan. Yang berikutnya adalah kesalahpahaman seringnya adalah form 03A itu adalah form tabungan anak. Jadi form 03A itu ditujukan adalah hanya untuk tabungan anak saja. Jadi untuk yang tabungan simple itu disampaikan hanya melalui form 01. Tidak ada lagi di tabungan simple di form 03A. Form 03A hanya untuk menampung tabungan anak saja. Next ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini nanti kami sudah siapkan untuk materi dan template ada di sini. Nanti ini dapat diakses. Mau foto silahkan. Ini nanti ketinggalan. Mau foto layar slide ini boleh. Nanti kami juga akan sampaikan link ini ya, Mbak Otet ya, di chat ya. Untuk nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi tayangan pada sore ini serta template-template yang diperlukan, khususnya template Apollo ya. Kemudian pendaftaran ARO melalui laporan simpel bisa diakses ke sini nih Bapak Ibu. Kalau belum ada ARO ya, kalau sudah ada ARO nggak perlu lagi. Kan kalau udah ada ARO, tinggal ARO-nya yang menambahkan user ID bagi teman-teman yang ada di banknya gitu ya. Jadi rekan-rekannya cukup ditambahkan ARO, nggak perlu lagi ke OJK gitu. Nah, ini linknya untuk daftar ARO serta untuk akun registernya ada di sini untuk registernya. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu, jika ada kendala Bapak Ibu mengalami kesalahan kendala teknis untuk menyampaikan laporan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor 2 ini, ada Mas Gazi dan ada Mas Don. Oke, sedikit dari saya ini, nanti kita akan lanjut. Yang paling penting adalah demonya. Nah, bagaimana ini demonya untuk bagaimana klik-kliknya bagaimana nih menyampaikan laporannya. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Mas Gazi. Silakan Mas Gazi. Ya, mohon izin Bu Ros, Pak Puji, Mbak Otet. Host saya mohon izin untuk share screen. Masih belum bisa. Silakan Mas.
Mohon izin Bu Ros dan Bapak Ibu sekalian, langkah pertama saya akan memulai melalui saya anggap bahwa Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun Aro. Nah, jadi di materi tayangan yang sebelumnya disampaikan nanti terdapat 2 link pendaftaran Aro. Nanti yang pertama berupa Google Form, nanti Bapak Ibu dapat mengisi seperti biasa. Gunanya apa? Yaitu adalah untuk memberi notifikasi kepada kami supaya nanti di website pelaporan.id kami bisa langsung melakukan verifikasi user yang sudah didaftarkan. Kemudian di yang kedua yaitu adalah di website pelaporan.id. Ini nanti sama mendaftarkan juga. Klik di sini untuk mendaftar. Jadi nanti mendaftarnya saya ingatkan lagi ada di 2 link, yaitu di pelaporan.id dan di Google Form. Di materi yang sudah disampaikan dan nanti akan diberikan ada tercantum link kedua tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setelah kami verifikasi username sebagai kami assign sebagai Aro-nya, Bapak Ibu bisa login seperti biasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat langsung menuju ke area di kiri yaitu support dan download. Kemudian nanti mendownload aplikasi klien. Kemudian di-download seperti biasa. Nanti file yang di-download itu nanti berbentuk zip. Bapak dan Ibu sekalian nanti dapat menginstal seperti biasa yaitu melakukan ekstrak dan install pada lokasi tertentu. Ini saya akan langsung contohkan bagaimana nanti aplikasi dimulai. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, email dan username, email dan password yang ada pada aplikasi klien ini berbeda dengan yang berada di website laporan.id. Email dan password yang ada di aplikasi klien ini sama. Jadi misalkan saya memiliki email gaziayas@gmail.com, nanti passwordnya disamakan saja, bisa di copy paste. Ini bisa dipilih laporan simpanan belajar untuk aplikasi. Nah, nanti di sini pasti terdapat suggestion untuk mengubah password Anda terlebih dahulu. Ini saya skip dulu saja. Nah, nanti bisa masuk ke menu pelaporan yang ada di sebelah kiri atas ini, pelaporan. Nah, kemudian apa gunanya aplikasi klien ini? Aplikasi klien ini nanti digunakan untuk memvalidasi laporan Excel yang sudah diisi Bapak atau Ibu sekalian. Nah, misalkan nanti template-nya kami kirimkan juga ada di materi terkait di tayangan yang sudah disampaikan Pak Uci tadi. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di sheet header ini nanti ada sandi bank, periode pelaporan, jenis pelaporan, dan jenis usaha. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ini. Sembari mengingatkan, sandi bank ini jika Bapak Ibu lupa dapat dilihat di home dashboard website pelaporan.id. Kemudian periode pelaporan ini sembari mengingatkan bahwa ini formatnya adalah tahun, bulan, dan hari. Hari diisi tanggal akhir pada bulan tersebut. Kemudian jenis pelaporan, misalkan saya isi dengan koreksi karena ini sudah tanggal 27, misalkan untuk nanti Desember, kemudian jenis usahanya nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di website di sini. Misalkan K adalah konvensional atau Bapak Ibu pasti sudah mengerti sendiri. Kemudian saya bisa melanjutkan ke form 1A. Sembari mengingatkan. Kayaknya ini screen-nya belum berubah, Mas. Oh, screen-nya belum berubah ya, Mbak? Tampilan screen-nya belum berubah. Oh, siap. Saya coba share ya. Apa sudah terlihat, Mbak Otet? Udah, Mas. Siap. Jadi tadi saya ulang dari header ya, Mbak ya mungkin ya. Jadi ini apakah sudah keluar? Ini sandi bank, periode pelaporan, jenis pelaporan, dan jenis usaha. Kemudian nanti terdapat form yang sudah dipaparkan
Pak Puji tadi terkait form 1A, 2A, dan 3A dapat diisi seperti yang disampaikan Pak Puji. Sembari mengingatkan bahwa data ini untuk form 1A bersifat agregat, dan kami menemukan kesalahan umum itu jumlah rekening dan nominal itu terbalik. Jadi mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk dapat memperhatikan ketelitian tersebut. Kemudian kita juga lihat form 2A dan form 3A. Form 3A ini sifatnya juga agregat. Nah, kemudian setelah misalkan ini sudah selesai mengisi form tersebut, nanti kita kembali ke header. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu set lokasi penyimpanan file teks dan generate text. Set lokasi ini kita mau meletakkan file ini, kita generate itu sesuai format yang sudah ditentukan itu nanti di mana. Misalkan saya masuk ke bak client, kemudian generate text. Nah, nanti otomatis di file yang saya tadi bak client itu nanti ada file terkait dengan koreksi ini. Nanti akan menghasilkan file txt sebanyak 3 file. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya, yaitu kembali lagi ke aplikasi klien yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, misalkan di sini saya ingin membaca file yang sudah saya generate dari Excel tadi. Kita browse, kemudian kita masukkan folder yang sudah kita generate tadi kan bak client, kemudian ini adalah formatnya sama tahun, bulan, dan tanggal. Koreksi kita masukkan, kita buka. Oke, selanjutnya saya ini akan melakukan validasi, yaitu saya menyatakan bahwa data yang disampaikan benar. Nah, kemudian di dalam aplikasi klien ini ada dua pilihan. Sebetulnya yang paling mudah adalah Bapak atau Ibu langsung mencentang, kirim langsung ke server OJK setelah proses pembentukan file kirim selesai. Yang berarti jika nanti kita centang, kemudian kita proses, jika proses ini berhasil, maka Bapak dan Ibu selesai dalam melaporkan laporan tersebut. Nah, tapi saya akan mencontohkan bagaimana nanti jika kita tidak mencentang ini. Jika kita tidak mencentang ini, berarti nanti kita hanya memvalidasi format yang sudah kita masukkan ke dalam browse ini. Misalkan saya proses. Kirim berhasil dibentuk, silahkan dilanjutkan dengan pengiriman melalui, berarti kalau tadi kita tidak mencentang di bawah sini, berarti dapat dilakukan di website Apollo atau pelaporan.id. Apa yang kita kirimkan, kita bisa langsung melihat di pilihan di proses 100% yang paling kanan ya, ini directory. Nah, directory ini kita akan menghasilkan 3 file. File ini kalau Bapak dan Ibu menggunakan device yang sama dengan saya, Windows, nanti akan menghasilkan dengan tipe datanya seperti ini. Ada 3. Kemudian bagaimana cara melaporkannya? Kita bisa lihat di menu sebelah kiri, ada pelaporan, kemudian upload, laporan, kemudian kita tambahkan seperti biasa. Upload, kemudian nanti validasi, nanti akan jika formatnya sudah betul nanti akan selesai. Saya sekalian contohkan, kemungkinan ini nanti formatnya salah karena memang belum masuk ke periode pelaporannya. Saya kirim, nanti kemudian saya contohkan aja, di drag saja bisa, atau kalau saya contohkan secara seperti biasa seperti ini, bak client, bukan koreksi, pelaporan BUK, kemudian ini masuk yang selesai, kemudian masuk yang jam terakhir Bapak Ibu melakukan proses verifikasi di aplikasi klien tadi, kemudian siap kirim. Nah, ini di blok semua saja, kemudian di open dan divalidasi. Ini kemungkinan saya mencontohkan cara yang benar seperti ini, tapi kalau misalkan saya validasi sekarang, kemungkinan tidak betul. Ini pasti salah formatnya karena belum masuk dengan format pelaporan. Nah, nanti juga misalkan saya ini mencontohkan error, Bapak Ibu bisa melihat kesalahannya apa, nanti bisa dilihat di log ini, nanti dapat di-download dalam bentuk txt. Ini seperti ini. Dapat dibaca sendiri Bapak Ibu ketentuannya. Tapi saya
tambahkan lagi supaya mempermudah Bapak Ibu tadi bisa langsung mencentang di bagian bawah sini, kemudian diproses, otomatis nanti akan langsung selesai. Nah, bagaimana? Sebagai catatan Bapak Ibu, misalkan nanti sudah selesai melakukan pelaporan, jika sudah berhasil, Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika nanti Bapak Ibu melihat di absensi itu belum tercatat, karena memang di aplikasi tersebut membutuhkan waktu untuk mereload database-nya. Jadi tidak real time istilahnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika sudah berhasil melapor. Mungkin demikian Bu Ros, Pak Puji, Mbak Oto yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi saya, nomor saya ada di tayangan yang sudah disampaikan Pak Puji tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Puji atas pemaparan yang telah disampaikan dan juga dengan Mas Gazi Ayazi yang telah melengkapi terkait dengan simulasi terkait Apollo. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh dari Bu Ros, Mbak Okta, lalu kemudian Pak Puji dan juga Mas Gazi, kami telah memberikan pemaparan terkait rencana tahun 2022 dan juga terkait dengan Apollo. Namun mungkin memang masih banyak beberapa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, mungkin akan kami buka pertama kali yaitu sesuai dengan yang telah melakukan chat di kolom yang tertera di bawah ini, yang di Zoom, mungkin bisa saya bacakan beberapa. Kami mohon kiranya para narasumber untuk tetap berada di tempat untuk dapat menjawab pertanyaan dari para peserta sosialisasi pada siang hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu ada pertanyaan dari Bapak Pande Edi, yaitu apakah semua BPR wajib menjalankan program simple dan juga melaporkannya di Apollo? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Puji, silakan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Pande. Program Simple ini merupakan program nasional, Pak, dan kita memang mendorong seluruh perbankan untuk dapat menjalankan program ini. Program Simple ini diharapkan bisa mendorong DPK dari Bapak Ibu sekalian secara bisnis, tapi juga yang paling penting adalah sebagai bagian dari edukasi keuangan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu ingat kan kita juga ada laporan Sepeduli ya, yang setiap tahun kita lakukan, serta realisasinya itu kita sampaikan kalau Bank itu dalam setiap triwulan, kemudian kalau BPR itu setiap semester gitu ya. Nah, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk sosialisasi simple gitu ya, itu juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari edukasi untuk sebagai bentuk pemenuhan terhadap yang POJK 76 serta SLOJK 30 dan 31. Jadi dipandangnya ini bukan sekolah ini Bapak Ibu, bukan apakah ini wajib atau tidak wajib, tapi sekali lagi ini sebagai bentuk program bersama, kampanye bersama kita seluruh Indonesia untuk kita itu memberikan edukasi kepada anak-anak pelajar, dan yang tadi secara bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan DPK Bapak Ibu sekalian dan menjadi customer loyalty ya untuk development-nya. Jadi untuk mulai anak-anak itu di di bahasa sehari-harinya adalah diberikan ini ya, cekokin lah gitu ya untuk terkait dengan produk dan lain Bapak Ibu sekalian. Harapannya nanti begitu dia sudah punya financial capacity yang baik, kemampuan finansial yang baik, dia tetap menggunakan produk pangan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harapannya kita. Dan sekali lagi ini bisa menjadi pintu masuk bagi Bapak Ibu sekalian ketika nanti anaknya nanti tapi yang nanti nabung ibunya. Nah, kita bukan anak itu sering terjadi Bapak Ibu. Jadi ini yang menurut kami tertarik, ini cukup menarik dinamikanya, atau juga pembiayaan ke sekolahnya. Mungkin karena dilihatnya Bapak Ibu sering ke sekolahnya, sekolahnya kemudian boleh deh ini saya kayaknya mau bangun gedung baru nih nanti dengan banknya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudut pandangnya adalah ini sebagai kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melakukan mendevelop calon nasabah yang akan potensi serta untuk memperluas cakupan diversifikasi produk yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada masyarakat. Itu baik. Baik. Mohon maaf.
Untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya lebih menjurus ke Apollo nih Pak Puji. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Tiara Paramita, yaitu form 3A khusus tabungan anak saja, termasuk rekening tabungan biasa yang dibuka dalam bentuk joint account, orang tua QQ anak juga, atau hanya produk tabungan anak saja. Kalau bank tidak memiliki produk tabungan anak, apakah tetap melaporkan form tersebut atau tidak? Ya, makasih banyak ya Bu Tiara Paramita. Form 03A itu adalah khusus tabungan anak. Tapi tabungan anak ini kan kebanyakan kan dibuka pakai QQ orang tua ya, kecuali ke tabungan simple. Tabungan simple kan bisa itu tanpa orang tua bisa dilakukan. Tapi kalau di luar dari tabungan simple kan QQ-nya orang tua ya. Jadi karena orang tua sebagai penanggung jawab secara legalnya. Dan maksimalnya tabungan pun tidak 20 juta. Kalau simple kan maksimal plafon tabungannya kan 20 juta. Kalau simple back yang reguler, PIP maupun BSA itu maksimal 20 juta ya. Sedangkan kalau yang tabungan anak kan bisa bebas, tapi sekali lagi QQ orang tua gitu ya. Nah, boleh nggak untuk yang joint account orang tua QQ anak ini masuk dalam pelaporan? Iya, memang itu tujuan kita. Karena definisinya kalau tabungan anak itu pasti QQ-nya orang tua, itu yang memang harusnya dilaporkan. Kemudian kalau nggak punya tabungan anaknya bagaimana? Tetap melaporkan apa tidak? Tetap melaporkan, tapi kasih aja tidak usah diisi datanya. Karena ketika Bapak Ibu menyampaikan laporan Apollo di Apollo ya, itu disampaikan itu ada 3 form Bapak Ibu, 01A, 02A, 03A. Nggak masalah apakah Bapak Ibu ada, ini saya harus izin Mbak Indri, mereka pertanyaan di bawahnya ya, karena juga ada pertanyaan berikutnya, di bawahnya adalah begini, kalau saya kebetulan karena lagi ada pandemi, saya nggak ada kunjungan sekolah, bagaimana gitu ya, itu ya, ini yang untuk yang laporan form 02A ya, ini saya sekalian rekap jawabannya. Ketika Bapak Ibu tidak ada tidak ada tabungan anak, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap disampaikan meskipun itu isinya 0 gitu ya. Sama juga dengan yang form 02A. Walau ketika waktu itu tidak ada kunjungan, nggak apa-apa, tapi tetap dilaporkan, tetap diproses gitu ya, tetap tetap masuk ke klien, tetap di-encrypt, kemudian tetap di-create file kirimnya, kemudian dikirimkan ke servernya OJK, itu tetap dilakukan. Meskipun isinya adalah 0, ada kosong, nggak apa-apa ya, karena berarti kan dalam hal ini kan namanya pandemi. Ya kan, let's say yang form 02A ya kan bisa ada datang atau tidak ada datang ke sekolah kan. Atau misalkan Bapak Ibu sifatnya mungkin ada tapi kunjungan webinar kali ya kepada anak-anak ya, itu juga boleh untuk yang form 02A-nya. Tapi kalau menjawab yang tadi yang Ibu Tiara tadi, untuk yang ketika dia tidak punya tabungan anak, apakah tetap melapor Ibu meskipun isinya 0 gitu ya. Karena kalau nanti Ibu hanya melaporkan form 02 toh, yang 03-nya enggak, dia akan ada error. Jadi tetap dilaporkan form 03. Tetapi harapan kami tentu saja sebagai regulator, kami mengharapkan bisnis Bapak Ibu berkembang, sehingga Bapak Ibu akan nanti melakukan ekspansi untuk tabungannya tidak cuma yang dewasa tapi juga anak-anak. Harapannya ya orang tuanya menabung melalui anak-anaknya. Demikian Mbak Indri. Baik, terima kasih banyak Pak Puji. Berarti intinya adalah untuk semua form tetap harus disubmit begitu ya Pak, baik yang 01A, 02A dan juga 03A begitu. Ya, apabila memang laporannya tidak ada di bank Bapak Ibu masing-masing, tetap dilaporkan dan tetap disubmit. Begitu betul. Juga sudah menjawab pertanyaan dari Bank Maya Pada ya Pak? Ya, betul. Pasti bawahnya soalnya yang 02A ya. Baik, yang selanjutnya itu dengan Ibu Dewi Virus dari Permata Bank. Izin bertanya, saat ini kami sudah melakukan pelaporan Apollo. Apakah beda dengan Kejar? Ya, pelaporan Apollo ini sebenarnya kan ini ya, Apollo ini media Bapak Ibu. Namanya juga aplikasi online, aplikasi online pelaporan OJK ya. Ini media untuk menerima seluruh laporan yang dari PUJK, dalam hal perbankan ya Bapak Ibu. Nah, Apollo ini digunakan tidak hanya untuk laporan Kejar, tapi juga untuk laporan-laporan lainnya, seperti untuk lapor RBB, itu dipakai Apollo. Kemudian itu juga digunakan untuk mendapatkan laporan labul ya, laporan bulanan. Sehingga kalau misalkan pertanyaannya adalah begini, kami sudah menyampaikan laporan Apollo, apakah beda dengan Kejar? Dua hal nih, satu bicara mengenai medianya pakai Apollo, satu bicara mengenai yang Kejar itu adalah form 01A, form 02A, form 03A nih. Ini maksudnya yang mana nih? Saya tangkap adalah begini mungkin.
mungkin Ibu sudah pernah menyampaikan laporan di Apollo, tapi bukan laporan kejar kali ya, tapi mungkin laporan lain. Nah, beda nggak sama Ibu? Medianya sama, webnya pun sama, pelaporan.id, itu webnya ya kan? Kalau yang Apollo kan pelaporan.id, sama webnya, cuma nanti kalau Ibu mau melaporkan kejar, Ibu login, nanti akan ada kok khusus untuk nanti laporan modul modul simpel kejarnya, form 01A, 02A, 03A. Jadi sekali lagi, Apollo itu adalah media untuk menampung seluruh laporan dari bank, gitu ya, baik bank umum maupun BPR ataupun BPRS. Kejar itu disampaikan melalui Apollo. Sekali lagi, laporan kejar ini disampaikan melalui Apollo sebagai medianya. Boleh nextnya, Mbak? Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dina Risdiana, yaitu apabila sudah ada Apollo mau menambah RO setelah diinput data nama RO, namun ada kendala tidak bisa disimpan karena nomor telepon tidak bisa diganti. Yang mau ditanyakan untuk merubah nomor telepon kemana ya Pak? Oke, itu Bu teknis Bu, karena itu sebenarnya gini, saya bicara dulu secara default, secara umum ya, secara normalnya harusnya nggak masalah kalau Ibu sebagai ARO, Ibu menambahkan akun temannya Bapak Ibu, karena kan kita kan juga butuh cuti ya Bu. Kadang-kadang kan masa kita nanti kalau kita cuti nggak ada yang gantiin lapor nih, padahal ada tanggal pelaporan, tanggal wajib kan sampai tanggal 1 dan 15 kan, maka berarti Bapak Ibu meng-create RO di bawahnya gitu ya, untuk sebagai cadangan akun untuk teman-temannya gitu ya, pegawai yang akan menyampaikan laporan alih-alih ketika ARO-nya berhalangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara positif case-nya RO-nya cukup ditambah biasa tadi seperti tadi saya sampaikan di slide-nya gitu ya. Ada tahapannya, ada 5 tahapan untuk meng-create RO. Namun dalam case-nya Ibu kalau memang nggak bisa, berarti ada kendala ya. Solusinya bisa begini, bisa kami hapus dulu nama RO yang sudah kadung, sudah ada, sehingga nanti Ibu bisa create baru. Nah, untuk lebih lanjut nanti Ibu bisa hubungin rekan kami ya, nanti ada Mas Gaji dan Mas Dut. Karena ini kalau di form kayaknya terlalu teknis ya Bu, karena ini harus langsung klik di situnya Bu, langsung di aplikasinya. Mohon izin nanti Ibu Dina Risdiana nanti mau hubungi rekan kami, ada 2 tadi ya, ada Mas Gaji, ada Mas Don, untuk nanti supaya Ibu bisa lagi create RO-nya. Kalau di sini saya tangkap adalah orang yang sama, tapi kok nomor handphonenya udah kadung diisi, tapi nggak bisa lagi ditambahkan gitu. Sudah kayak seperti udah terregister gitu ya Bu ya. Sehingga nanti kami harapkan diskusi aja Bu. Nanti kami hapus dulu nomor akunnya yang udah didaftar itu, nanti bisa kami cek yang baru lagi. Boleh berikutnya Mbak Indri? Yang selanjutnya dari PT BPR Mitra Kop Jaya Mandiri, mohon dijelaskan Pak terkait rekening reguler, PIP, dan BSA. Oke, ini saya atau Mbak Otet, Mbak Indri? Bisa dengan Mbak Okta, silakan. Ya, menjawab pertanyaan tadi dari Pak siapa Mbak? Dengan BPR Mitra Kop Jaya Mandiri. Oh ya, BPR Mitra Kop Jaya Mandiri. Untuk rekening PIP itu merupakan rekening program Indonesia Pintar. Jadi biasanya program Indonesia Pintar ini disalurkan pemerintah, baik dari pemerintah pusat kepada melalui bank-bank tertentu kepada pelajar-pelajar dalam rangka pemberian bantuan sosial. Untuk rekening reguler sendiri merupakan rekening simple yang benar-benar seperti saya beri contoh mungkin seperti pembukaan rekening yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu yang dilakukan di sekolah, baik dilakukan di sekolah maupun pelajarnya walk-in datang ke bank untuk membuka rekening simple, itu dinamakan rekening simple reguler. Sedangkan untuk yang terakhir, simple BSA merupakan pembukaan rekening simple yang dilakukan melalui agen-agen laku pandai. Seperti itu bedanya. Jadi PIP itu untuk bantu rekening yang dibuka untuk dalam rangka bantuan sosial, kemudian kalau yang reguler itu pembukaan rekening secara normal yang seperti walk-in ke bank dan atau Bapak Ibu jemput bola ke sekolah, itu rekening reguler. Kemudian untuk yang BSA tadi dibuka di agen-agen laku pandai. Baik, terima kasih banyak Mbak Okta. Mungkin sedikit
menyambung nih dengan pertanyaan selanjutnya dari BPR Bank Solo Agung Riawan dengan Direktur Utamanya. Kebetulan mohon info mengenai kolom BSA, apakah bisa dijelaskan kembali, mungkin apakah kolomnya nanti diisikannya berbeda dengan yang reguler, begitu langsung dipisahkan dari banknya atau bagaimana mungkin Mbak Okta? Kalau mungkin di pelaporan di saya ya Mbak Indri. Siap, Jadi mungkin begini, kalau untuk yang pelaporan regulernya sama. Mas Zain boleh nggak izin share screen lagi? Jadi saya coba jelaskan sedikit lagi form 01A ya, supaya lebih clear. Boleh share screen yang form 01A? Ya, makasih banyak. Jadi Bapak Ibu, tadi yang Mbak Okta sudah sampaikan, Mbak Okta mohon maaf, Saya ya, biasa Ibu, kalau di Qatar saya manggilnya Bu Okta ya, jadi disampaikan oleh Bu Okta tadi ada reguler, ada PIP, ada BSA. Nah, reguler tadi itu kan tadi yang disampaikan oleh Bu Okta tadi ya, ada yang rekeningnya yang sifatnya walk-in atau nanti yang memang Bapak Ibu yang regulernya artinya Bapak Ibu ke sekolah, dia bukan penerima bansos nih, bukan penerima BIP, tapi dia dibukakan maka itu reguler gitu ya, atau pembukaan yang BIP yang memang untuk bansos, untuk yang BSA adalah yang di agen-agen laku pandai gitu ya. Nah, apakah beda? Tidak Bapak, sama, tetap dicantumkannya di form ini, tetap nanti kita kasih makronya, ada kok file Excel-nya. Tadi Mas Gazi udah contohkan tadi Mas Gazi ya, contoh file Excel dan makronya, extensionnya XLSM ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa download di Google Drive yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu sekali lagi tidak menggunakan form yang berbeda, tetap semuanya itu kalau simple maupun simple IP itu dilaporkan di form 01A. Sekali lagi dilaporkannya itu di form 01A. Jadi kalau untuk yang baik yang reguler maupun yang PIP maupun yang BSA semuanya tetap medianya di form 01A. Mudah-mudahan menjawab. In case kalau nanti misalkan ada ini nanti apa? Kalau dicek lagi Pak, nanti akan dibaca sama Mbak Indri. Oke, monggo silakan Mbak Indri pertanyaan berikutnya. Berarti langsung dipisahkan oleh masing-masing bank ya Pak Puji ya? Digabung Bu, digabung di form 01A. Jadi penyampaiannya dia ini sekali menyampaikan di form 01A itu nanti regulernya diisi, PIP-nya juga diisi juga di form itu, kemudian yang BSA juga diisi di form. Jadi sekali ngisi. Jadi tidak begini. Oke, form 01A untuk reguler naik, terus form 01A untuk PIP naik, nggak kayak gitu. Form 01A semuanya ada di situ, baik reguler, PIP maupun BSA. Oke, baik, untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Dwi Citra dari BPRS Al Salam. Untuk tabungan anak, apakah dengan nama anaknya atau QQ masih bisa diakui? Untuk tadi kita jawab ya, untuk tabungan berarti form 03A ya, form 03A. Untuk QQ juga diakui Bu, itu kita dorong karena seharusnya kalau di luar daripada simple harus QQ Bu, karena kalau nggak QQ berarti kayak simple, maksimalnya berarti 20 juta maksimal dana di rekeningnya ya, tapi kalau dia boleh lebih daripada 20 juta maka harusnya QQ kan, artinya dia kan bukan dengan pembukaan CDD sederhana, artinya dia memang harus QQ orang tuanya. Nah ini juga bagian dari yang laporan form 03A. Baik Pak Puji, untuk selanjutnya mungkin kendalanya adalah dari PT BPR Dana Utama. Yep. Apakah jika ada produk tabungan umum tapi pemegangnya rekening adalah anak usia sekolah juga ikut dilaporkan sebagai tabungan anak, atau laporan ini khusus untuk produk tabungan anak saja? Oke, sebentar, saya coba tangkap ya, sebenarnya agak belibet kalimatnya. Mungkin begini kali ya, maksudnya dari rekan-rekan kami yang di BPR Dana Utama. Ini ada tabungan anak nih, tapi dia bukan simple, tapi dia juga sebenarnya bukan tabungan yang ditujukan spesifik untuk anak nih. Mungkin, let's say tabunganku, mungkin ya, gitu ya. Pemegangnya anak ini. Nah, pertanyaannya apakah tabunganku yang untuk anak ini dilaporkan apa tidak gitu ya? Kan ini kan bukan tabungan, bukan simple tapi juga bukan khusus untuk anak. Sepanjang memang Bapak Ibu, karena begini,
masing-masing bank memiliki strategi berbeda dan mungkin ingin efisien ya untuk supaya jangan terlalu banyak deh tabungan branding produk tabungannya. Kita kalau bisa yang tabungan X aja, contoh saya tabungan aja, ini tabunganku saja, ini untuk orang dewasa yang boleh, untuk anak-anak juga boleh, nggak masalah Pak, ini juga dilaporkan, tapi artinya harus difilter dulu Pak. Ibu, saya mohon izin apakah Bapak timnya harus difilter dulu bahwa memang hanya yang anak saja. Karena kan ada juga pemegangnya adalah orang dewasa, itu jangan dihitung dong. Jadi hanya yang anak saja pemegangnya, sepanjang dia memang anak, maka dia dilaporkan. Nah, pertanyaannya kok ini dilaporkan begitu kemana Pak formnya? Pakai yang form 01A atau 03A? Jawabannya pakai form 03A dong. Karena yang 01A kan untuk yang simple saja, ini bukan simple. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Puji. Untuk selanjutnya dari Ibu Widya Kamila, untuk tabel jumlah rekening itu include rekening aktif dan dorman? Bapak Ibu yang ada di tayangan Bapak, yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, form 01A dan form 03, ini form 01A dulu ya Mas Zin, yang diisi di jumlah rekening yang di kolom 6 untuk reguler, kolom 8 untuk PIP, kolom 10 untuk BSA, seluruhnya hanya yang aktif saja. Sekali lagi, hanya yang aktif saja. Jadi tidak termasuk dorman. Jadi hanya statusnya aktif. Untuk dormannya, totally gabung semua ke yang kolom 14 dan kolom 15. Sekali lagi, untuk yang form 01A, yang untuk yang area reguler di kolom 6, area PIP di kolom 8, dan area BSA di kolom 10, itu hanya untuk yang tabungannya aktif saja. Berarti yang nominal ikut Pak ya, yang nominalnya juga, yang di regular PIP biasa. Mas Zain, boleh next slide ke yang form 03A, Mas? Nah, form 03A juga sama. Untuk yang di kolom 4 dan kolom 5 itu adalah hanya untuk yang rekening aktif saja. Tidak semuanya, jadi hanya rekening aktif saja. Sedangkan kalau untuk dormannya lempar semua ke kolom 6 dan kolom 7. Demikian Pak Indri, mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak Puji tadi kan disampaikan untuk jumlah rekening semua bersifat dengan dorman ya Pak. Nah, untuk agregat. Nah, lalu ada pertanyaan juga dari Pak Komang Widiari. Mohon maaf, sepertinya bukan Pak Komang, tadi saya baca, dari BPD Bali. Ya. Apakah untuk jumlah sekolah juga agregat atau hanya yang di bulan itu saja? Ini untuk, boleh ke form lagi, Mas Zain, yang form 01A. Ini saya ngomong jumlah sekolah, berarti ya, cuman ada di form 01A ya. Bapak Ibu, untuk jumlah sekolah ini adalah jumlah sekolah agregat juga, karena kan rekening agregat. Jadi yang di jumlah sekolah di kolom 5, itu adalah agregatnya, total, sampai dengan Bapak Ibu melapor ada berapa total sekolahnya. Pertanyaan begini, bisa aja kan terjadi sekolahnya sebenarnya let's say terakhir kali aktif Bapak Ibu ke situ tuh bulan 6 tahun 2021. Habis itu bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 nggak tahu nih sekolahnya belum pernah ngupdate lagi karena kan pandemi ya, jadi mungkin belum pernah tes lagi. Apakah ini termasuk nggak Pak sekolah itu kemudian dilaporkan juga nggak Pak di terakhirnya bulan 6 nih, terus dilaporkan juga nggak dia di bulan 12? Sepanjang dia masih memiliki rekening simple ataupun simple ID, dia dilaporkan Pak. Karena itu juga merupakan bagian dari kita maintain kan ya nasabah-nasabah kita ya. Jadi untuk yang sekolah ini bukan hanya posisi per bulan itu saja, tapi total sampai dengan Bapak Ibu melaporkan itu berapa. Jadi kembali lagi, makanya kami kasih kotak merah di sini Bapak Ibu ya, bahwa data bersifat agregat, seluruh data ini, tidak terkecuali. Demikian baik. Baik, nah untuk selanjutnya nih Pak Puji, dari BPR Nusamba Kubu Tambahan, kalau misalnya ada nasabah anaknya ikut tabungan berjangka, apakah itu juga termasuk di dalam tabungan anak? Kalau tabungan berjangka ini kan kita kan definisinya kan adalah dia tabungan yang setiap bulan dia kayak punya kontraktual ya. Biasanya dia punya kontraktual 12 bulan, kemudian dia setiap bulan dia punya kewajiban
nabung, oke lah 100.000 misalkan ya, atau 50.000 lah ya, mohon maaf, 50.000 nabung selama setahun lah, untuk nanti ketika dia tamat dia bisa, karena berjangka ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang tabungan itu atas nama anaknya, QQ, even dia QQ ya sifatnya, itu dilaporkan, karena artinya itu adalah ditujukan kepemilikannya bagi si anak, walau dia hanya QQ. Sekali lagi, walau dia hanya QQ, dia itu dilaporkan. Tapi begini, misalkan tabungan itu adalah atas nama orang tuanya, ditujukan untuk si anaknya, tapi secara kepemilikan account, dia bukan QQ. Artinya kan, itu sebenarnya tergantung orang tuanya kan, ya bisa aja di hari ini ditujukan untuk anaknya, tapi ke depan cepat tahu tiba-tiba butuh, ya udah misalkan untuk renovasi rumah segala macam. Nah, kita kan nggak bisa mengatur ya, nggak bisa mengatur nasabah itu mau dikemanakan ya, placement uangnya ya, penempatan uangnya kan tergantung mereka memanage uangnya masing-masing. Poin kita di sini adalah sepanjang memang anak merupakan bagian dari tabungan itu secara QQ-nya, maka dia dilaporkan produk apapun itu. Jadi kalau yang tadi yang tabung berjangka berarti disampaikannya ke form 03A ya. Kalau anak kan bukan SIPO. Ini kan Baik, terima kasih Pak Puji. Baik, untuk selanjutnya sudah banyak lagi pertanyaannya Pak Puji. Mungkin sedikit saya sortir yang apabila sudah disampaikan tadi ataupun mirip-mirip mungkin tidak saya bacakan lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan dari BPR BKK Pulung. Jika di bank atau BPR tidak memiliki produk khusus tabungan anak, tetapi mempunyai rekening tabungan dengan atas nama anak, apakah rekening tersebut juga perlu dilaporkan di form 03A? Berarti iya ya Pak Puji ya? Ya, jawabannya iya. Sepanjang memang ditujukan bagian. Tapi sekali lagi, jangan semua rekeningnya dong dilaporkan. Karena kan ada yang memang dimiliki anak, ada yang dimiliki oleh orang dewasa. Seperti saya mencontoh case-nya tabungan begitu ya. Memang ada yang dimiliki orang dewasa, ada yang dimiliki anak. Yang dilaporkan hanya dimiliki oleh anaknya saja dong. Yang dewasanya nggak dilaporkan. Dan aktif statusnya. Kalau normanya lempar ke kolom paling belakang. Baik, untuk selanjutnya dari BCA Maria Vinestasia, ini nampaknya problem teknis, nanti dapat menghubungi Mas Gazi dan juga Mas Don ya, Ibu Maria ya. Untuk dana pusat, jika rekening orang tua QQ anak ini juga sudah dijawab tadi, tabunganku juga tadi sudah dijawab, dari PT BWR Batangkari, lalu kemudian untuk dari Bapak Wiji, Perumda BPR Bank Kulon Progo. Mohon izin bertanya untuk form 03A penyampaian data tabungan anak per jenjang pendidikan atau total berarti tetap total ya Pak Puji ya? Total. Form 03A tidak ada jenjang pendidikan Pak. Karena kenapa kita nggak bikin jenjang pendidikan? Karena kalau form 03A itu asumsinya itu bisa banyak cara pembukaan rekening, bisa walk-in gitu ya, bisa juga memang orang tuanya yang datang ke bank bukakan untuk anaknya, tapi anaknya yang mau ikut-ikut aja anaknya gitu ya. Artinya kita kan nggak bisa tahu tuh tingkat pendidikannya seperti apa gitu ya. Sedangkan kalau yang form 01A kan kita ada pemantauan di situ. Oh ini tingkat sekolahnya apa, sekolah yang dikunjungin ini seperti apa, SDK, MAK, MIK, MTSK segala macam. Jadi kita bisa tahu. Tapi kalau yang form 03 kan itu bablas ya, sangat-sangat benar-benar umum banget. Makanya di form 03 tidak ada tingkat sekolah. Oke baik, selanjutnya dari Bank Kalbar Syariah Pak, izin bertanya untuk laporan rutin yaitu tanggal 1 sampai dengan 15. Namun jika sebelum tanggal 15 ternyata ada revisi, maka laporan revisinya harus dilaporkan setelah tanggal 15 kah? Oke, Bapak Ibu sudah menyampaikan let's say tanggal 13 lah gitu ya. Ternyata ada revisi nih gitu ya. Bapak Ibu langsung nyampaikan boleh, itu bukan bagian dari koreksi, tapi perbaikan data, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silakan menyampaikan sebelum tanggal 15. Tapi begini, seharusnya kan kalau memang sifatnya adalah kesalahan data, misalkan, kayaknya rokoknya salah deh, sistem akan langsung membantu Bapak Ibu untuk memberi informasi, kayaknya ada yang salah nih, kolom berapa, yang mana datanya, dia akan memberikan informasi. Tapi kalau misalkan kesalahannya Bapak Ibu mengungkap sendiri adalah seperti ini, kayaknya terbalik deh, kayaknya antara nominal sama jumlah rekening ini terbalik nih. Bapak Ibu menyampaikan tanggal 13, nyadarnya tanggal 14 nih, baru ketahuannya nih, terus udah deh, masih bisa nggak ya saya melapornya? Bapak Ibu silakan melapor, nggak apa-apa. Itu nanti yang lama akan ditimpa.
Oke, baik Pak Puji. Ini ada pertanyaan lagi dari BKK Tulung. Mohon izin, untuk kegiatan apa saja kah yang masuk dalam kriteria kegiatan Bank Goes to School? Bank Go to School, apa saya atau Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Indri? Mbak Okta mungkin boleh ya, mungkin apakah hanya yang datang ke sekolah atau ada kegiatan lain yang bisa diakuisisi sebagai Bank Goes to School? Silakan Mbak Okta. Ya, untuk kegiatan Bank Goes to School sendiri tidak terbatas dengan hanya ada pembukaan rekening saja. Jadi kegiatan Bank Goes to School itu bisa juga dilakukan dalam rangka sosialisasi, edukasi ke sekolah, itu bisa dikatakan sebagai kegiatan Bank Goes to School. Walaupun nantinya di Apollo ini perlu dilaporkan bagaimana pembukaan rekeningnya, di sini saya sampaikan bahwa untuk Bank Goes to School tidak hanya diukur dari capaian pembukaan rekeningnya saja, melainkan dari seberapa banyak, frekuensi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan Bank Goes to School itu yang kami hitung juga. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Okta. Selanjutnya pertanyaannya mungkin mengulang lagi beberapa. Sepertinya tidak perlu saya bacakan ya. Sedangkan untuk yang dilaporkan adalah hanya rekening yang aktif dan bukan dorman. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Liza, batas maksimal saldo tabungan si anak adalah 20 juta. Sedangkan si anak masih ingin menabung, bagaimana? Apakah dibuatkan di tabungan biasa atau nanti tetap dilaporkan? Saya izin jawab ya Mbak Indri. Silakan. Apabila rekening simpel sudah mencapai 20 juta, maka bisa Bapak Ibu bisa mengalihkan ke tabungan anak lainnya. Jadi memang sesuai dengan generik model dalam rangka mitigasi risiko, mengingat simpel ini merupakan tabungan dengan risiko yang rendah, sehingga memang kita batasi 20 juta. Seandainya memang lebih dari 20 juta, maka Bapak Ibu dapat mengalihkan atau mengkonversi kepada rekening tabungan anak lainnya. Baik, untuk selanjutnya, untuk tabungan haji, apabila ada atas nama anak, apakah juga akan dimasukkan ke form 3A, Pak Puji? Ya, untuk tabungan haji tetap Bapak Ibu. Jadi sepanjang memang dia QQ-nya anak, berarti tabungan haji junior ya, itu tetap dilaporkan di form 03A, Pak. Jadi kunci pembedanya begini sih. Sepanjang dia ada keterlibatan anak di situ secara terdokumentasi gitu ya dalam QQ-nya, maka itu dilaporkan. Oke, baik. Dengan Ibu Widya Kamila, apabila sepanjang tahun 2021 melaporkan di kolom jumlah rekening adalah total dorman plus aktif efektif Januari 2022, apakah masih bisa dirubah, Pak? Ya, saya suka ini Bu, statementnya pilih Bu, yang lama biar berlalu, yang baru kita sosok kembali Bu. Jadi, jadi untuk Ibu ya meskipun harusnya jangan di total Bu, tapi harusnya hanya aktif saja. Kami harapkan sih perbaikannya ya Bu untuk pelaporan berikutnya. Berarti laporan Februari untuk Januari ya, itu sudah mulai itu dipisahkan, untuk yang aktif saja, untuk yang dormant account-nya itu masuk ke kolom yang paling ujung. Baik, untuk selanjutnya dari Sabena dari PT BPR Batanghari. Kalau bulan-bulan sebelumnya form 3A selalu kosong, dan untuk laporan bulan Februari 2022 ini form 3A ada laporan dan jumlahnya sangat signifikan, apakah hal ini akan menjadi masalah? Oke. Kami dapat sampaikan sebenarnya nggak akan ada masalah Bu, karena begini, tentu bisnis berkembang. Itu saya sampaikan tadi, kan tadi ada Bang yang menanyakan tadi, kalau kami nggak punya tabungan anak bagaimana? Kami sampaikan tetap, meskipun harapan kami bisa Bapak Ibu bertambah, tetap ekspansi, sehingga Bapak Ibu kami akan punya tabungan segmen anak gitu ya. Apakah mau simpel, silahkan, apakah bukan simpel juga, tergantung strategi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, dalam konteks ini, Ibu berarti yang kebalikannya nih, Ibu berarti implementasi yang tadi, sebelumnya nggak punya, belum melapor lah dalam hal ini, terus tiba-tiba dilalah nanti di bulan Februari langsung gede karena Bapak Ibu sudah punya produk tabungannya. Gak apa-apa, ini sebenarnya dari kami berarti ini justru ini kita dorong.
Ini kita dorong untuk Bapak Ibu semakin ekspansi menyediakan layanan keuangan bagi anak-anak usia pelajar gitu ya. Sehingga dalam konteksnya tadi Ibu, yang masalah Bu, silakan aja dilaporkan untuk yang nanti tabungan form 03. Baik, untuk selanjutnya dari PT BPR Jatim, Pak Puji, apabila terjadi keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang ditentukan, apakah ada sanksi material maupun imaterial dan apa ada POJK yang mengatur ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Penyampaian Apollo ini itu di payungnya adalah POJK terkait dengan pelaporan online. OJK itu ada, Bapak Ibu. Apakah ada sanksinya? Ada, karena pengawas yang akan melakukan pemantauan terhadap laporan yang Bapak Ibu sampaikan, karena setiap pelaporan ini kan menggunakan Apollo ya. Jadi Apollo ini sendiri berpayungnya di satu POJK. Saya lupa, nanti saya ini cari nomornya ya. POJK terkait dengan penyampaian laporan ke OJK-nya. Di situ ada berbagai macam ada berbagai macam laporan yang wajib disampaikan melalui Apollo. Di bagian paling akhir itu adalah laporan lainnya, laporan-laporan yang merupakan variannya dan perkembangan setelah POJK itu terbit. Karena kan POJK terbit, saya lupa 2019 masalah, 2020. Kemudian kan setelah berikutnya akan ada penambahan laporan. Jadi sengaja memang itu merupakan laporan lainnya itu untuk mengakomodir jika pada tahun-tahun mendatang ada laporan-laporan yang memang disampaikan melalui Apollo. Nah, salah satunya ini laporan simple, laporan kejar ini yang terdiri dari 3 form ya, 01A, 02A, 03A. Sehingga apakah ada sanksi material itu nanti dari pengawas yang akan melakukan monitoring Bapak Ibu. Tapi kami harapkan sekali lagi tidak ada lah dari Bapak Ibu sekali, itu mungkin hanya yang lalu-lalu saja. Kami harapkan untuk yang ada di forum ini sore ini tidak ada yang memiliki keterlambatan ya untuk penyampaian laporan, sehingga secara monitoring dan absensi pelaporan oleh pengawasnya ini memang comply. Baik, untuk selanjutnya Pak Puji, dari Mitra Harmoni Malang Heri, untuk pelaporan di Apollo mulai bulan apa ya? Ya, Bapak Ibu, pelaporan Apollo itu sudah dimulai sejak Januari 2021. Pada Januari 2021, form ini baru terdiri dari form 01A dan form 02A. Kemudian pada Juni 2021 ada tambahan form 03A, sehingga per Juli sudah mulai efektif itu. Juli ya Mbak Okta ya? Juli atau Juni? Juli ya. Juli itu sudah mulai efektif untuk penyampaian yang form 03A. Maka kalau pertanyaannya sejak kapan, ya mungkin ini kesempatan kita Pak, mungkin udah lama nggak silaturahmi dengan Bapak gitu ya, dengan Ibu. Ini laporan ini sudah dimulai sejak Januari 2021 untuk penyampaian Desember 2020. Sehingga ini sifatnya bukan penyampaian aplikasi baru sebenarnya pada siang hari ini, tapi kita sifatnya adalah penyegaran kembali untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin baru join atau di instansi masing-masing ya, baru join untuk penyampaian laporan Apollo ini. Jadi sekali lagi, pada siang ini adalah bentuk kita penyegaran kembali dan mungkin memberikan informasi baru kepada Bapak Ibu yang baru di-assign ke penyampaian laporan ini. Baik, untuk selanjutnya dari Bank Maluku Malut KCP Bobong, mungkin kepada Mbak Indi boleh sedikit? ya? Oh ya, silakan. Ini ada yang raise hand, ada Ibu dari BPR Nusa Mbak ya. Dari tadi iya. Soalnya nggak jadi keren nggak ini lagi. Ibu, silakan Ibu. Oh, nggak jadi kah? Udah terjawab kali ya? Mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Indri ya. Oke, boleh beralih ke pertanyaan berikutnya, Mbak Indri. Baik, untuk selanjutnya dari Bank Maluku Malut KCP Bobong, sepertinya untuk Mbak Okta, jika untuk simpel terdapat pembukaan deposito dan bunganya masuk ke rekening simpelnya, apakah boleh dilanjutkan atau harus buat rekening simpel yang baru? Ya, terima kasih Mbak Indri. Sebelumnya mungkin ini saya perlu konfirmasi dulu.
di sini maksudnya yang menjadi simple ini sebagai tabungan untuk ini ya, apa namanya, bunga depositonya masuk ke rekening simple atau seperti apa? Karena berarti kalau ada deposito di situ berarti pembukaan maksud saya CIF-nya menggunakan CIF simple ini ya. Dari Maluku Malut KCP Bogor, mungkin apabila memang ingin dilanjutkan pertanyaannya agar dapat lebih jelas, bisa langsung di-unmute saja. Untuk Mungkin bisa disampaikan secara langsung Bapak atau Ibu dari Bank langsung. Maluku. Iya, bunga depositonya masuk ke rekening sekolahnya Ibu, ke rekening simple. Oh, rekening sekolah. Mungkin begini ya, karena simple ini sendiri kan sebenarnya ditujukan untuk anak-anak, untuk sebagai edukasi menabung sejak dini untuk bagi anak-anak, terutama pelajar, sehingga sepertinya kalau bunga deposito ini tidak pas ya kalau dimasukkan ke dalam rekening simple. Jadi kalau saran kami sebaiknya untuk bunga deposito ini dialihkan ke tabungan lainnya. Jadi sifatnya bukan ke tabungan simpel karena sebenarnya semangat simpel sendiri ini dalam rangka edukasi menabung untuk anak-anaknya seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah jelas dari Bank Maluku Malut atau ada yang ingin masih ditanyakan lagi? Silahkan. Oh, baik. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebentar, saya tadi kayaknya ada kelewat, Mbak. Pertanyaan dari BPD Bali dari Mbak Ayu Sintia. Ya, mungkin saya bisa jawab langsung aja di sini. Ada tadi pertanyaannya, pembukaan rekening simpel reguler yang nasabahnya datang ke bank untuk membuka rekening, apakah penamaan rekeningnya masih perlu menggunakan QQ atau sesuai dengan generic model bisa langsung menggunakan nama anak? Bisa saya sampaikan untuk rekening simpel reguler yang nasabahnya datang ke bank atau walk-in, ini berarti tidak ada kerjasama ya dengan pihak sekolah, pihak banknya, maka apabila tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah, maka rekening dibuka atas nama anak dengan QQ orang tua. Jadi saya sampaikan kembali, apabila nasabahnya walk-in dan tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah, maka rekeningnya dibuka atas nama anak dengan QQ orang tua, mengingat anak tersebut belum cakap secara hukum untuk membuka rekening. Lain halnya apabila anak tersebut datang tapi ternyata sekolahnya sudah punya kerjasama dengan pihak bank, maka ini bisa tanpa QQ orang tua dan menggunakan nama anak itu sendiri karena sudah ada PKS yang menjadi payung hukum untuk pembukaan rekening si anak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Okta. Mungkin tadi saya terlewat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang terlewat, mungkin masih belum jelas, bisa di chat lagi atau bisa di raise hand lagi. Namun untuk sementara saya akan bacakan dulu dari Bank Bengkulu, Ibu Linda Eka Arumsari, tabungan simpel lebih dari 20 juta dan apabila tidak ada rekening lainnya, apakah akan bermasalah, Bu? Jadi mungkin di Bank Bengkulunya tidak ada produk tabungan anak lagi mungkin Mbak Okta. Ya, maaf Mbak Indri, gimana? Untuk pertanyaan dari Bank Bengkulu, Ibu Linda Eka Arumsari, tabungan simpel lebih dari 20 juta dan apabila tidak ada rekening lainnya apakah akan bermasalah Bu gitu. Nah, sepertinya dari Bank Bengkulu tidak ada produk tabungan anak lagi gitu. Apakah ada peraturan terkait hal ini katanya? Iya, sebenarnya kalau untuk simpel sendiri memang belum ada POJK-nya yang mengikat dan ada ada punishment di situ. Tapi memang dari kami OJK sudah berdiskusi dengan Satker yang menangani APU PPT Bu di OJK, di mana tadi mengingat simpel ini merupakan produk tabungan anak yang memang risikonya sebenarnya punya risiko yang tinggi, tapi kita buat sesimpel mungkin pembukaan rekeningnya sehingga memang salah satu mitigasi dari pihak OJK yaitu melakukan pembatasan maksimum saldo 20 juta sehingga tidak perlu adanya QQ orang tua tadi. Maka apabila sudah saldonya di atas 20 juta memang seharusnya dialihkan kepada tabungan anak lainnya.
Namun apabila sudah tidak ada tabungan anak lainnya, saya pikir sepertinya bisa dialihkan dikomunikasikan ya kepada kepada nasabahnya, atau ada mungkin kan ini juga ada pihak orang tuanya gitu ya, bisa dialihkan ke rekening orang tuanya, seperti itu sih. Oke, baik. Berarti apabila lebih dari 20 juta dan tidak ada tabungan anak, mungkin dapat dialihkan ke rekening orang tuanya. Atau ya? bisa juga ya, orang tuanya kan juga mungkin punya tabunganku, misalkan kalau memang masih mau fitur yang cenderung lebih murah seperti simple, bisa menggunakan produk tabunganku juga. Tapi tetap dilaporkan berarti ya? Nah, karena katanya dari Ibu Linda ini terdapat lebih dari 100 yang di atas 20 juta. Bu Linda nanti mungkin bisa komunikasi dengan kami ya Bu ya, untuk kendala ini ya Bu. Kita juga baru tahu nih kalau ternyata banyak juga nih yang di atas 20 juta. Nanti bisa ini ya Bu, koordinasi dengan kami di OJK. Baik, terima kasih Mbak Okta. Bapak dan Ibu, mungkin masih ada pertanyaan yang tadi mungkin saya kelewat ataupun ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand saja, mengingat pertanyaan yang di kolom chat juga sudah kami selesai bacakan dan juga kami jawab. Baik, untuk materi ya. Materi sepertinya nanti masih akan di-input lagi sama rekan-rekan kami, nanti tentunya akan bisa di-download oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ada 2 materi, yang pertama yaitu terkait rencana program Kejar di tahun 2022 dan juga terkait dengan Apollo. Baik, ada yang raise hand yaitu dari Ibu Dewi Virus, Bank Permata, sepertinya silakan Ibu di-unmute. Makasih ya Mbak, maaf Ya, saya sama-sama. mungkin ini lebih teknis, takutnya saya pada saat pelaksanaannya kalau butuh guidance kira-kira tuh kita bisa dapat panduan atau kita bisa ada kontak person yang bisa dihubungin atau gimana nggak sih Mbak? Kalau misalnya kendalanya teknis sih. Oke, baik Bu, kalau terkait dengan Apollo tentu bisa Bu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji melalui Mas Gazi dan juga dengan Mas Don Ibu. Oh ya maaf, mungkin tadi saya lagi keluar dari Zoom, ada Zoom ya lain. Itu Nggak apa-apa. ada di kontaknya gimana ya Mbak? Maaf. Ya kan Pak Puji? Oke, boleh di share screen lagi Mazen, sorry ya, yang paling akhir Mazen. Maaf Mbak. Nah, ini ya Bu, ini materi dan template ada di sini ya Bapak Ibu sekalian, di foto dulu monggo silahkan. Meskipun nanti kami juga akan taruh juga kok nanti di kolom chatnya. Ya. Apa udah di foto? Makasih ya Pak. Ya, makasih banyak Bu Virus. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan dari Bapak Wiji, Perumda BPR, silakan Pak di-unmute. Selamat pagi, selamat sore Mbak. Oh, mohon maaf Ibu, ternyata mohon maaf Bu Wiji, silakan Bu Wiji. Iya, tadi ada sedikit pertanyaan kaitannya dengan untuk laporan yang form 3A itu kemarin kan kami terus terang kami ada kesalahan kaitannya dengan laporan, cuman dengan adanya pelatihan yang sekarang ini, jadi kita tahu untuk memperbaikinya di bulan depan. Nah, kaitannya dengan rekening anak lainnya itu dibedakan per jenjang pendidikan atau cukup satu laporan saja atau secara total gitu, mohon informasinya. Terus kemudian untuk yang form 2A yang ada Gustuspulnya itu kan kami di sekolah itu, satu sekolah kan pick up itu bisa sampai 3 atau 2 atau sampai 4 kali. Nah, kalau kami ada sekitar 100 sekolah dan satu sekolah 4 kali kunjungan, berarti asumsinya kita mengisinya 400 kali gitu. Mohon untuk bisa koreksi Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Yang pertama terkait dengan yang form 03A ya. Di sini Bu Wiji, betul ya, form 03A ya. Ya, form 03A-nya ini ya Bu dilaporkan Bu, boleh di share screen Mazin untuk yang form 03A.
break sebentar. Nah, Form 03A tidak ada jenjang pendidikan ya Ibu, jadi umum aja, gas aja Ibu. Jadi karena Form 03 ini kan sangat umum ya produk-produknya ya, dan jenjang pendidikannya kan cukup sulit kita untuk mendapatkan informasi itu. Jadi Form 03A tidak ada jenjang pendidikan. Itu yang pertama ya Bu, pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya adalah yang Form 02A, boleh back sebelumnya pas aja, oke. Nah untuk Form 02A, sudut pandang pelaporannya ini adalah sudut pandang ini Bu, geografisnya, sudut pandang lokasinya, daerahnya, kabupaten kotanya ya. Jadi contoh di sini di table ini contohnya wilayah kotanya kota Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat itu total, tapi ya jadi Bapak Ibu, perbedaan antara Form 01A, 03A dan 02A adalah kalau Form 02 adalah data per posisi, jadi data yang pada bulan itu saja. Jadi kalau untuk yang Form 02A ini bicara seperti ini gampangnya. Contoh ini adalah pelaporan bulan Desember ya. Maka pada bulan Desember di wilayah Kota Jakarta Pusat untuk ada berapa tingkatan? Untuk tingkatan TK ada 10 sekolahnya, ada 10 jumlah sekolah TK-nya. Kemudian frekuensinya ada berapa kunjungan ke sana? 10 kali. Kemudian transaksi nasabah existingnya berapa tarik, berapa setor. Kalau pertanyaannya berarti kami harus mencatat. Maka tanggapan kami Ibu adalah setiap kali kunjungan memang siogianya dicatat Ibu. Jadi supaya tahu memang petugas kita atau rekan-rekan kita itu memang benar-benar efektif nggak datang ke sekolahnya, ada dana masuk nggak, atau ada transaksi nggak, baik dana keluar ya, atau apa, atau ada potensi lain ya. Tentu sebenarnya kami percaya pasti sebenarnya sudah ada masing-masing bank itu sudah baik masih di BPR itu sudah punya template-nya gitu ya untuk bisa melihat potensinya ya. Jadi setiap datang ke sekolah itu berapa sih potensinya. Di sini kami sebenarnya sedikit aja merincikan tambahan informasi ketika di sekolah itu apa, sehingga jadi misalkan let's say petugas Ibu datang ke 100 sekolah, sekolahnya tingkatannya apa, kemudian di masing-masing sekolah itu berapa transaksinya gitu ya, sehingga nanti pada akhir bulan itu semua diakumulasi Bu. Ini semua akan lebih mudah ketika menggunakan template standar. Nah, untuk menggunakan template standar itu kami menawarkan silakan kalau Ibu menggunakan yang Form 02A ini. Namun jika Ibu mau menggunakan template lain, tambahan lain, misalkan ya untuk mungkin Bapak Ibu mau melihat ada informasi lain yang Ibu minta pegawai-pegawai Ibu untuk bisa mengumpulkan data, misalkan potensi kreditnya berapa nih, gurunya berapa, silakan. Cuman dalam konteks pelaporan Apollo yang dibutuhkan informasinya yang ini saja, yang 12 kolom ini saja itu. Ini yang perlu dikumpulkan untuk setiap sekolahnya, setiap bulan. Mudah-mudahan menjawab Bu Wiji, monggo Bu jika ada yang memang kurang jelas Ibu. Ya, baik Pak, cukup terima kasih. Ya Bu, makasih banyak Bu. Baik, terima kasih Pak Puji dan juga Ibu Wiji. Berarti untuk 1A dan juga 3A itu adalah agregat, sedangkan untuk kolom 2 yang Form 2A itu data saat ini ya Pak Puji ya. Posisi, iya Bu. Posisi pelaporan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi pertanyaannya. Oh, ada dari BPR Anglo Mas Indah dengan Ibu Linda. Jika bank bekerja sama dengan sekolah untuk pembukaan simpelnya perlu tanda tangan atau bagaimana Bapak Ibu? Oh, mungkin dengan Mbak Okta, silakan Mbak Okta. Iya, untuk pembukaan rekening yang kerjasama dengan sekolah ini masih memerlukan tanda tangan, baik itu tanda tangan siswa maupun tanda tangan orang tuanya. Tanda tangan siswa di sini bagi siswa SD dan SMP khususnya ya, mungkin yang belum sampai 17 tahun, digunakan sebagai experience atau experience menabung bagi anak-anaknya. Sedangkan ya kalau yang sebenarnya dipakai sih tanda tangan orang tuanya seperti itu. Jadi tetap menggunakan tanda tangan siswa dan orang tuanya. Baik, terima kasih banyak Mbak Okta. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi ditanyakan oleh beberapa rekan yang menuliskan di kolom chat, yaitu terkait dengan materi ya. Di kolom chat juga telah di-share oleh rekan kami, Mbak Filza Velia, untuk link materi kegiatan pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung untuk diklik link yang sudah kami share di kolom chat oleh Mbak Filza.
Nanti Bapak Ibu bisa langsung download materinya terkait dengan sosialisasi kita pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami ataupun untuk raise hand juga masih kami persilahkan. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bu Ros, Pak Puji dan juga Mbak Okta, silakan. Saya sedikit ya Bu Indri, Bapak Ibu sekali lagi kami mengingatkan untuk pelaporan Apollo ini, Mazen boleh masukkan ke tayangan yang pointers yang di slide 03A. Next-nya Pak. Slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu izin, karena ini merupakan 3 poin yang memang sangat penting sekali. Yang pertama adalah untuk input pelaporan jumlah dengan nominal, please jangan terbaik lagi, karena banyak kami ketemukan ini terbalik. Yang kedua adalah data yang dilaporkan itu harus agregat ya. Jadi data yang dilaporkan untuk form 01A dan form 03A itu sifatnya adalah agregat, yang maknanya adalah total keseluruhan rekening, total keseluruhan nominal sampai dengan bulan pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan. Sedangkan untuk yang form 02A, yang form Bank Goes to School, itu sifatnya adalah memang informasi hanya bulan itu saja atau posisi. Ya. Yang berikutnya adalah untuk yang form 03A yang disampaikan adalah hanya tabungan anak saja, bukan keseluruhannya. Untuk tabungan simpel hanya dilaporkan di form 01A. Sedangkan untuk di form 03A tidak ada tabungan simpel di situ jumlahnya, tapi di form 03A itu hanya tabungan anak untuk usia pelajar di luar simpel. Demikian dari saya, Mbak Indri, untuk supaya kita semua ingat. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu hubungi kami siap untuk memberikan. Baik, terima kasih Pak Puji. Mungkin ada tambahan juga dari Mbak Okta sebagai kesimpulannya mungkin. Saya cukup Mbak Indri, hanya saja tadi mungkin poin-poinnya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk implementasi Kejar dan Simple ID di tahun 2022 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Okta. Dari Bu Ros, kami persilakan Ibu untuk apakah ada beberapa hal yang ingin disampaikan, Bu Ros? Sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mbak Indri. Saya melihat diskusi ini cukup interaktif. Mudah-mudahan bisa menjawab kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala dari Bapak Ibu dalam pelaksanaan pelaporan simple lewat Apollo. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih mudah ya buat Bapak Ibu melaporkan, mudah dan benar untuk bisa melaporkan kegiatan simple dan tabungan anak. Kemudian mungkin saya hanya ini aja Mbak Indri mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki rencana untuk digitalisasi tabungan anak, apabila ingin mengikuti pilot program untuk implementasi tabungan anak, digitalisasi tabungan anak ini bisa menghubungi teman-teman mungkin. Jadi kita bisa berkoordinasi lebih lanjut dalam implementasi pilot project tabungan anak, digitalisasi tabungan anak tersebut. Terima kasih Pak Indri. Baik, terima kasih banyak Bu Ros. Mohon maaf, ada yang ingin disampaikan? Kalau Anda lihat terus. Oh, mungkin. Mohon maaf. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa saat ini juga telah mendekati pukul 3:30 sore, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya yang cukup padat untuk mengikuti acara sosialisasi kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kami izin undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore.
Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore Mbak Indri, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Selamat sore Mbak, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak.